Ya, terpujilah Sang Bagawa, selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan pagi hari ini ya, saya kembali diberikan kesempatan untuk berbagi pengetahuan ya, kepada kita semua yang hadir pagi hari ini di sini. Ya. Pada kesempatan pagi hari ini, ya, saya akan menyampaikan berkaitan dengan berdamai dengan masa lalu ya. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, ya, begitu banyak hal ataupun begitu banyak peristiwa, kejadian-kejadian yang pernah kita alami, yang pernah terjadi ya, di masa lalu, yang tentunya pernah kita alami sendiri. Tentunya hal-hal ataupun kejadian-kejadian tersebut ya, terdapat dua hal ya, yang pastinya itu adalah hal yang menyenangkan dan juga hal yang tidak menyenangkan. Lalu bagaimana ya kita harus berdamai dengan hal-hal seperti demikian. Terkadang kita sendiri sangat sulit untuk melupakan hal-hal yang memang begitu melekat, begitu terasa dalam ingatan kita di saat ini yang kita lakukan di masa lalu. Nah, oleh karena itu, ya, bagaimana kita harus tidak melekat ataupun tidak terus terbayang dengan hal-hal yang memang terjadi di masa lalu. Sebagaimana ya di dalam Dhammapada ya, kejadian-kejadian yang di masa lalu terkadang ada hal yang memang hal-hal yang membenci ataupun hal-hal yang terkadang membuat kita itu merasa benci terhadap hal tersebut, merasa iri hati, merasa cemas, merasa khawatir akan hal tersebut. Nah, hal ini berhubungan dengan Dhammapada, di mana di dalam Yamakawaga ya, sair berpasangan, sair nomor 3 yaitu Sang Buddha bersabda bahwa ia menghina saya, ia memukul saya, ia merampas milik saya, ia memaki saya. Apabila seseorang berpikiran seperti demikian, maka ia akan sulit berdamai dengan masa lalunya, karena seseorang tersebut masih diliputi oleh kebencian. Masalah ataupun masa lalu yang ada ya, yang pernah kita alami tentunya melekat, membuat kita merasa benci ya. Kebencian itu akan muncul karena hal-hal yang tidak menyenangkan itu kita ingat secara terus-menerus. Seperti halnya di masa lalu ya, ada orang yang memang tidak kita sukai ya. Kemudian kita bertemu saat ini terhadap orang tersebut, ya tentunya kita merasa benci ya, merasa tidak suka. Maka dari itu ya, kita harus mengkondisikan batin kita ya, supaya nanti ya, ketika batin ini sudah merasa tidak suka ya, dengan hal-hal seperti demikian ya, tentunya ya, akan mengakibatkan ataupun akan merugikan diri kita sendiri ya, akan merugikan ataupun akan melukai apa? Melukai batin kita sendiri ya. Akan memberikan luka batin terhadap diri kita sendiri ya. Maka dari itu ya, perlu kita sadari, perlu kita renungkan bahwa masa lalu yang terjadi ya, merupakan suatu fenomena
fenomena dari pancakanda, ya. 5 gugusan yang memang kita rasakan itu adalah sensasi dari 5 gugusan atau 5 ataupun pancakanda yang disebut sebagai pancakanda, ya. Maka dari itu kita harus memperhatikan, merenungkan dengan seksama, serta mengamati bahwa kebencian yang muncul, rasa tidak suka yang timbul akibat peristiwa ataupun kejadian-kejadian di masa lalu harus kita renungkan bahwa hal tersebut memang tidak baik untuk kita ingat. Akan tetapi, ya, ketika kita mengingat hal-hal yang menyenangkan, ya, di masa lalu, tentunya kita semua pasti merasa senang, ya, akan hal tersebut. Nah, sebagaimana, ya, cara kita untuk berdamai dengan hal-hal tersebut adalah, yang pertama tadi adalah dengan merenungkan bahwa hal tersebut adalah memang suatu hal yang disebut sebagai, kalau dalam keseharian kita ataupun dalam bahasa palinya disebut anicca, yaitu perubahan itu sendiri. Karena perubahan itu sendiri merupakan sesuatu ataupun segala hal yang memang terus-menerus berubah dari masa lalu hingga saat ini. Nah, kemudian cara kedua, ya, untuk berdamai dengan masa lalu adalah dengan senantiasa kita memperkuat metta, sebagaimana di dalam Karaniya Metta Sutta tadi sudah dibacakan, yaitu bait ke-8. Di situ dijelaskan atau artinya adalah cinta kasih, ya, terhadap semua makhluk di alam semesta patut dikembangkan, baik ke arah atas, ke arah bawah, maupun di antaranya, ya, tidak sempit, tanpa kedengkian dan tanpa permusuhan. Ketika kita sudah memiliki metta yang kuat atau cinta kasih kepada semua makhluk, ya, ataupun kepada orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang memang menyakiti kita, orang-orang yang memberikan kita pengaruh seperti halnya rasa tidak suka dan lain sebagainya. Dengan kita memiliki metta, ya, tentunya kita akan merenungkan bahwa cinta kasih ataupun kasih sayang, rasa kebencian, kedengkian itu akan berkurang. Seperti halnya ketika seorang ibu ataupun seorang ayah, ya, ketika memarahi anaknya, ya, tentunya didasari dengan perasaan cinta kasih, ya. Jawab betul? Bagaimana? Pasti, ya. Bukan karena kebencian, tetapi perlu disadari bahwa terkadang kebencian juga muncul di sana, ya. Karena tidak suka dengan perbuatan ataupun tidak suka dengan hal yang dilakukan oleh anak, ya. Bisa jadi kita juga benci, ya, tentunya itu harus kita imbangi dengan perasaan metta ataupun kasih sayang, ya. Saya kira tidak demikian karena mungkin dari kepala keluarga ataupun seorang yang memiliki anak tentunya didasari dengan kasih sayang, karena memang perasaan sayangnya kepada anak sehingga mereka memberikan, ya, nasihat, bukan berarti nasihat yang membenci, tetapi mereka merupakan nasihat yang memang betul-betul untuk kebaikan anak sendiri, ya. Nah, masa lalu yang memang seringkali kita ingat, ya, seringkali kita terbebani, ya, banyak hal ataupun ada
mungkin di luar sana ya, seseorang menyalahkan masa lalunya, ya, di mana ya, saya ataupun mungkin kita semua pernah merasakan ya, pernah menyalahkan ya, masa lalu kita yang kita lakukan di masa lalu. Kemudian kita merasa menyesal ya, merasa menyesal akan hal tersebut. Ya. Sehingga timbul beban pikiran. Ya. Beban pikiran di sini adalah mengingat hal-hal yang tidak mengenakan. Mengingat hal-hal yang tidak menyenangkan. Seringkali memang hal tersebut seringkali kita ingat, entah itu pada saat kita sebelum kita tidur ataupun sebelum kita melakukan aktivitas ataupun sebelum ataupun sesudah kita ataupun pada saat kita melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan, tentunya kita akan mengingat bahwa hal-hal yang di masa lalu ya, seperti pekerjaan mungkin yang tidak kita sukai ya, kemudian kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak kita sukai, tentunya pernah kita rasakan atau pernah kita ingat ya. Nah, maka dari itu ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian ya, cara terbaik ya untuk berdamai dengan masa lalu adalah dengan tidak membenci. Pertama adalah tidak membenci, kemudian yang kedua adalah memperkuat meta atau cinta kasih yang ada di dalam diri kita. Ya, mungkin ya, saya tidak menyampaikan terlalu panjang, ya, mungkin hanya 5-10 menit ya, karena pada dasarnya ya, ketika seseorang mungkin terlalu banyak bicara, mungkin pendengar mungkin akan merasa jenuh dan hanya sebagian yang akan tertangkap, yang akan masuk dan akan dipahami oleh pendengar. Maka dari itu mungkin hanya demikian ya yang dapat saya sampaikan ya. Ya perlu kita pahami bersama bahwa masa lalu atau cara terbaik untuk berdamai dengan masa lalu adalah dengan tidak membenci hal-hal di masa lalu dan dengan mengembangkan meta atau cinta kasih. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, tidak begitu panjang ya. Semoga hal tersebut dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya, semoga semua makhluk hidup berbahagia, sabesata bawantu sukitata.